klaimnya populer di Korea. Sasisnya bisa tengok kanan tengok kiri dan juga naik turun kayak ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, saya beli lagi, ini ada namanya kit baru, bukan Tamiya, tapi klaimnya ini sangat populer di daratan Korea. Namanya Bitcoicar atau apa namanya, susah pokoknya. Kemasannya tuh kecil, terus nggak ada roller ya, dari penampakan di boxnya nggak ada roller, terus semuanya masih tersegel pakai segel ganda. Nah kayak gini sasisnya, aneh. Terus ini kayak petunjuk-petunjuk penggunaan, pemakaian atau perakitan. Ini sasis sama body, diagram dari luar. Cukup rame ya kemasannya, banyak hiasan. Langsung kita buka aja dalamnya ada apa aja. Dan sepertinya ini tuh sudah semi dirakit gitu ya, jadi ada bagian yang sudah dirakit, ada yang belum. Ini ada body sama sasis itu diikat, kayaknya udah dirakit gitu ya. Sasis kayak bahannya juga tebal, menggilap, ABS. Terus ini ada rodanya tuh tipis-tipis ya, roda balapan truk bushing. Terus ini dinamonya tuh kecil teman-teman. Ini stiker yang main agak tebel. Oh ada ininya, yang bikin dia tebel tuh ada manual booknya. Oke, coba kita pasang satu per satu. Kita buka sasisnya dulu. Jadi dia itu sasisnya diikat di karton, terus keadaannya itu sudah terakit ya kalau untuk sasis. Kita buka. Nah sama dengan body. Kalau body ini tuh bodinya itu terbagi menjadi dua partisi, bagian depan dan belakang seperti yang, karena ini kan kelihatan pendek, beda kayak yang sudah jadi di boxnya tadi. Oke, langsung kita buka. Langsung saja. Nah sasisnya tuh begini. Oh cukup banyak ornamen. Tapi ini yang lucu, dia itu bisa gerak ke kanan ke kiri. Nih ke kanan ke kiri, sama kemana lagi dia geraknya, atas bawah kayaknya. Oh iya, ke kanan dan ke kiri, dan juga ke atas ataupun ke bawah. Terus kebanyakan dari perbagian sasis ini itu pakainya skrup ya, jadi nggak di knockdown kayak model Tamiya gitu, tapi dia lebih banyak pakai skrup kayak pengunci baterai. Ini juga pakai skrup, jadi agak susah ya, misalkan pasang baterai, nyopot baterai itu harus muter skrup ini dulu, diputar-putar baru nanti dia kendor. Nah ini piye sistemnya sasisnya. Oh terus ini ada tonggolan, nggak ngerti itu tonggolan fungsinya buat apa. Oke, kita amati aja dulu. Nah setelah selesai mengamati, karena juga sepertinya rumit walaupun sudah semi-semi dipasang, oke ya kita amati lagi cara pemasangannya. Dinamonya posisi di mana, terus posisi bannya di mana, gear-gearnya seperti apa. Nah ini dinamo, tapi awalnya saya kira tuh ini 4 WD ya, tapi ternyata itu cuma 2 WD. Ini enggak ada shaft penyambungnya ke depan. Dari hitungan gearnya itu cuman cukup di satu bagian aja, di belakang kayaknya, karena di depan
secara logis di depan itu ditaruh mana kayak gitu ya, karena tadi kan belok-belok, naik ke atas, naik ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Nah, daripada bingung-bingung, kita buka aja ini manual booknya. Nah, oh gini, jadi seperti ini. Oh iya iya ya, jadi yang ini itu mobil-mobilan ini tuh jalannya ada relnya. Kalau apa namanya, Tamiya itu kan ada pembatasnya itu di kanan dan di kiri, dengan rollernya itu di luar. Nah, kalau untuk yang ini tuh kebalikannya, rollernya itu di dalam, terus pembatasnya itu di tengah. Satu mobil itu ya satu masuk di satu rel itu, terus rollernya itu mengapit. Nah, pembatasnya tadi kayak model monorail, kayak kereta. Jadi bentar, kita pelajari dulu seperti apa, baru setelah selesai mempelajari ini nanti kita mulai rakit lagi. Nah, setelah dirasa cukup mudeng, kita beresin manual booknya, terus kita coba pasang. Rasanya tuh ini ya, walaupun semi-semi dipasang tuh nggak bisa diremehin ya, karena itu baru pertama kali. Ternyata cukup sulit dan rumit. Ini tongolan ini tuh apa fungsinya? Dia tuh naik turun, nggak ngerti, dipencet juga nggak ada bagian sasis yang copot atau keluar ataupun kendor. Nah, terus kemudian ini sistem yang tadi bikin belok kanan kiri itu ada tembaga atau pelat itu di tengah, itu yang mengapit sisi bagian depan roda dan badan utamanya. Nah, itu kesusahan banget cara nyopot bagian tutup dinamonya. Kalau jelas tutup dinamo itu udah jelas ketahuan ini. Nah, masih ini bukanya piye? Bentar, kita berpikir sejenak, sing tenang. Dan oke, kita buka. Oh ini satu dapat. Nah, ini ruang dinamonya itu sudah ada terminalnya di dalam yang terpasang. Kita tinggal tancap aja untuk dinamonya. Kecil, tapi betulan kecil, kayak apa larinya. Oke, langsung coba kita pasang gear-gearnya. Nah, ini dinamonya kecil. Secara rasio gearnya itu sama dengan Tamiya ya. Jadi ada 3 biji, ada 3 perpindahan gitu ya, ada 3 gear gitu ya. Dan rasionya tadi di box juga sama, 3 dibanding 5,1 atau 3,41 kayak gitu, kurang lebih mirip-mirip lah. Ini konfigurasinya juga sama, 3 gear. Ini 2 WD, yang bergerak itu yang bagian belakang saja. Jadi namanya kecil. Nah, masuk klep. Terus setelah pasang dinamo, nanti kita pasang roda karena asnya sudah terpasang. Dan ini tuh sangat kendor, jadi kalau nggak segera dipasang ya nanti copot lagi, melorot gitu ya. Nah, sebelum pemasangan roda-roda, kita pasang dulu bushingnya untuk mengencangkan posisi as roda di sasis biar nggak oblak-oblak banget kayak gitu. Ini ada bushing dan juga roller. Yang bushing itu yang bagian kecil-kecil. Nah, yang hitam-hitam agak gede ini tuh rollernya nanti masuk di bawah sasis di bagian dalam. Rodanya itu emang tipis ya, mungkin 11-12 dengan yang dipakai Tamiya untuk kelas speed. Dan ban karet bannya itu keras banget ini tuh. Tapi asiknya adalah ketika pemasangan ke as roda, karena
balik lagi ya, karena tadi tipis, ini tuh rasanya tuh empuk gitu, nggak kayak Tamiya tuh kan keras, kudu pakai bantuan tracker atau apa, kalau bisa geser nanti bisa geol. Nah gini rasanya empuk, pokoknya rasanya tuh tinggal ditekan aja langsung masuk set. Nah gitu kan, tipis dan gilap. Nah sekarang bagian roda depan udah mulai kita pasang. Jadi roda depan ini tidak ada penggeraknya, karena bagian bodi depan itu bisa belok ke kanan ke kiri, bukan rodanya tapi sebodi-bodinya, jadi kayak ular gitu ya. Ada dua bagian bodi di sini kepecah jadi dua. Nah kayak gini, geser ke kanan ke kiri, 1 2 3. Nah terus sama ditambah lagi naik turun, dia tuh kayak kereta jadinya. Ya gini, kanan kiri kanan kiri. Nah untuk rollernya kita pasang di bagian bawah roda, di bawah sasis. Terus bautnya, nah bautnya ini cuma bisa dipakai obeng min, dan ini dia tuh nggak dalam ya, apa kayak rumah-rumahan buat obengnya tuh. Dan itu juga besi, besi ditaruh di dalam kayak gini jadi penampakannya. Rollernya di dalam, terus nanti relnya itu di tengah-tengah satu, diapit sama kedua roller yang di bawah sasis tadi. Sekarang kita coba pasang sasisnya. Sasisnya itu juga terpisah menjadi dua bagian. Yang paling gede itu di bodi, di sasis utama yang besar, terus yang kecil ini nanti di sasis bagian depan yang dia itu bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, dan juga ke atas dan ke bawah. Oke, sekarang kita coba pasang yang di bagian depan dulu. Seperti apa? Nah, sepertinya begini, kita coba begini. Tapi nggak masuk, mungkin salah. Coba kita buka. Oh ya, ini tuh harusnya yang di bagian belakangnya sini. Nah, sini dia. Jadi yang bagian depan itu kayak nancep gitu ya, ada pengaitnya. Oh salah. Jadi harus masuknya yang bagian, sebenarnya itu harus masuk bagian belakang dahulu. Nah ini ada dua pengait ini, dapatnya di untuk sasis depan, terus ini tuh sasis bagian belakang itu juga mengait tapi di sasis bagian belakang, terus depannya tuh nanti kayak ada slope gitu ya. Nih ada tonjolan putih kecil ini, nanti masuk kayak sabuan kayak gitu, nanti dia bisa kenceng. Terus dipasang lah yang ini bodi bagian depan.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jika ada pertanyaan atau saran dan juga masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.